Bisa gitu sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pada malam hari ini kita bisa kembali bermajelis melanjutkan kajian kita dari pembahasan syarah matan Tuhfatul Atfal karya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala. Dan kita sekarang masuk di pembahasan tentang alaqatul huruf, hubungan antar huruf. Mislain, mutaqaribain, mutajanisain. Di buku yang lain ada mutabaidain, tapi di matan Tuhfa ini tidak dibawakan. Di matan Tuhfa tidak dibawakan yang mutabaidain. Hanya mislain, mutaqaribain dan mutajanisain saja. Kita harus tahu dulu ya, tujuan dari bab ini apa. Tujuan dari membahas bab ini, tujuan intinya, tujuan intinya tujuan pokok dari pembahasan bab ini dari pembahasan bab alaqatul huruf. Tujuan pokoknya apa? Agar kita mengetahui huruf-huruf yang harus dibaca lebur dan harus dibaca jelas. Ini tujuan dari bab ini, agar kita mengetahui huruf-huruf yang harus dibaca lebur dan harus dibaca jelas. Contoh ya. Ini supaya mudah. Ini supaya mudah dalam memahami ya. Contohnya di dalam surah Al-Kafirun, di dalam surah Al-Kafirun
tulisannya seperti ini. Tulisannya seperti ini. Cara membacanya, pertama abadtum. Yang kedua abadtum. Ini salah ya. Yang pertama ini salah. Ini yang benar. Kita tidak boleh membaca abadtum walaupun ada tulisan huruf dal. Walaupun ada huruf dal. Ini. Pada kalimat ini huruf dal hilang. Langsung ke huruf ta, abadtum. Nah, kenapa bisa hilang? Dibahas di bab ini. Nanti ada pembahasannya. Nanti ada pembahasannya. Baik. Atau contoh yang lain misalkan kita contoh yang lain. Idrib bi asaka. Kita tidak baca idrib, idrib qalqalah bi asaka. Tidak baca idrib bi asaka. Tidak. Tapi idrib bi asaka. Jadi ba yang pertama ini tidak dibaca. Kita langsung idrib bi asaka. Kenapa seperti itu? Nah, ini ada ada ketentuannya. Ada rumusnya, ada kaidahnya. Tapi yang jelas bab ini tujuannya tuh agar kita mengetahui mana huruf yang harus dileburkan, mana huruf yang harus dibaca jelas. Ya. Baik. Masih banyak contoh yang lain ya. Nanti akan lewat insya Allah contoh-contoh yang lain. Kita sekarang lihat di matan. Iya.
Di dalam matan Tuhfatul Atfal ini, penulis akan mengenalkan istilah. Ada 5 istilah. Ada 5 istilah yang akan dikenalkan di bab ini. Jadi pada bab ini penulis akan mengenalkan 5 istilah. Pertama, lima istilah yang perlu diketahui ya, agar bisa memahami bab ini. Pertama, mislan atau mutamasilain ya. Kedua, mutaqaribain. Mutaqariban. Ketiga, mutajanisan. Keempat, sogir. Kelima, kabir. Nomor 1 sampai 3 ini berkaitan dengan posisi makhraj. Berkaitan dengan posisi makhraj. Sogir dan kabir berkaitan dengan kondisi harokat. Ya, di matan ini hanya dibahas ini saja. Tidak dibahas hukumnya apa, tapi dibahas istilah ini saja. Kalau kita paham istilah ini, nanti mudah insya Allah dalam memahami bait demi baitnya. Jadi ada 5 istilah. Ya, mislan, taqribain, mutajanisan, sogir dan kabir. Baik, kita masuk ya. Kita masuk ke baitnya. Ini sudah ya? Ini sudah? Baik. Kata penulis rahimahullah, in fis sifati wal makharijit tafaq harfani.
fal mislani fihima ahaq. In fi sifati wal makharij ittafaq harfani fal mislani fihima ahaq. In fi sifati, jika di dalam sifat wal makharij dan makhraj ittafaq, sama, memiliki kesamaan. Harfani, dua huruf. Kalau bahasa kitanya, jika terdapat dua huruf yang memiliki kesamaan, baik di dalam makhraj, baik di dalam sifat maupun di dalam makhraj. Fal mislani fihi ma'haq, maka mislainlah pada keduanya lebih berhak. Ini menjelaskan tentang mislain. Nah, jadi mislain itu jika terjadi pertemuan dua huruf, jika terdapat dua huruf yang memiliki kesamaan baik di dalam sifat maupun di dalam makhraj. Kalau bahasa lainnya, pertemuan dua huruf kembar. Pertemuan dua huruf kembar. Ya. Contoh. Tadi sudah dibawakan ya salah satunya. Misalnya fama robihat tijaratuhum. Fama robihat tijaratuhum. Tak bertemu tak. Huruf tak menghadapi huruf tak. Ini sukun, ini kasroh. Kemudian contoh yang lain, toro iko kidada. Kop fathah menghadapi kop kasroh. Toro iko kidada. Yang paling dekat fihi huda.
Atau contoh yang lain, sobabana. Iya, itu namanya apa? Mislan. Pertemuan dua huruf yang memiliki kesamaan di dalam sifat maupun di dalam makhraj. Yani pertemuan dua huruf kembar. Emang kenapa? Nanti ada konsekuensi hukum. Ada konsekuensi hukum. Apalagi nanti beda riwayat, beda hukumnya. Yang penting sekarang kita tahu dulu. Kalau dua huruf yang kembar itu jika bertemu namanya apa? Mislan atau mutamasilen. Sama ya. Baik mislan atau mutamasilan. Baik, nah ini sudah terjawab berarti. Sudah terjawab satu istilah. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Jadi mislan itu apa? Pertemuan dua huruf yang memiliki kesamaan, baik di dalam makhraj, dalam sifat maupun di dalam makhraj. Atau dengan istilah yang lain apa? Pertemuan dua huruf yang kembar. Tapi harus bertemu langsung gini. Tadi, langsung berdekatan. Baik satu kata maupun dua kata. Kalau sobabna ini satu kata. Toro kopi dada itu dua kata. Sama robihat tijaratuhum juga dua kata. Nanti ada konsekuensi hukum. Seperti di sini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau kita baca dengan bacaan kita fihi huda. Dua-duanya harus dibaca. Tapi nanti ada bacaan kita baca dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dileburkan satu. Satu dileburkan. Ya. Dan perlu diketahui ini usul riwayah. Bab alaqatul huruf termasuk usul riwayah. Pokok dalam riwayah. Tiap riwayah ini beda. Kalian perhatikan baik-baik. Baik, kita lihat. Wa in yakuna makhrajan taqaraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqaba mutqaribaini atau mutaqaribaini. Sekarang mutaqariban. Mutaqariban itu jika terdapat atau terjadi ya, dua huruf yang keduanya
memiliki kedekatan di dalam makhraj dan berbeda di dalam sifat. Jadi makhrajnya dekat, sifatnya apa? Beda. Hanya dekat makhraj itu batasannya tidak ditentukan secara mutlak. Ya. Contoh, bab ini sudah merambat ke bab makharijul huruf. Nanti di bab makharijul huruf kita akan lebih tahu lagi. Ya. Misalnya kalimat sabbihu, ha menghadapi ha. Ha dan ha itu berdekatan makhrajnya. Apakah kita baca sabbihu atau sabbihu? Apakah haknya dijelaskan atau dileburkan? Ini ada aturannya. Contoh yang lain. Quri'a alaihim. Hamzah menghadapi ain. Ini berdekatan makhrajnya. Quri'a alaihim. Apakah kita baca quri'a alaihim? Jadi hamzah dua-duanya. Atau quri'a alaihim? Jadi ain kedua-duanya. Nah, ini berdekatan makhrajnya. Jadi mutaqariban itu apa? Jika terjadi atau terdapat dua huruf yang keduanya memiliki kedekatan di dalam makhraj dan berbeda di dalam sifat. Contohnya banyak, ya, bukan hanya ini, contohnya banyak. Dan di matan Tuhfatul Atfal ini tidak dijelaskan hukum, belum dijelaskan hukum. Misalkan sabbihu, dibacanya itu apakah sabbihu atau sabbihu, itu belum dijelaskan hukum. Di matan Tuhfatul Atfal ini hanya dibahas sebatas istilah. Rincian hukumnya kapan? Nanti di matan Al-Jazariyah. Di matan Al-Jazariyah itu baru rincian hukum. Pokoknya kita hanya membahas 5 istilah tadi saja. Mislan, mutaqariban, dan mutajanisan, sogir, dan kabir. Itu aja. Jangan repot-repot dulu. Jangan berpikir kemana-mana dulu. Supaya paham. Baik. Sudah jelas? Kita lanjut ya. Aw yakuna ittafaqa fi makhrajin dunas sifati hukkiqa bil mutajanisain. Sekarang mutajanisan. Mutajanisan itu jika terdapat dua huruf yang memiliki
kesamaan di dalam makhraj dan berbeda dalam sifat. Berbeda di dalam sifat. Jadi makhrajnya sama, keluar dari tempat yang sama. Dua huruf yang keluar dari makhraj yang sama. Ini mutajanisan. Contoh, kalau kita belum hafal makhraj, repot juga di sini. Tapi nggak masalah ya, kita kenal dulu aja yang penting. Misalnya, abwaba. Ba sukun menghadapi waw. Kemudian tadi abattum. Dal sukun menghadapi ta. Kemudian yastati'un. Ta menghadapi to. Baik. Ini mutajanisan. Jadi mutajanisan itu dua huruf yang makhrajnya apa? Sama. Apakah hanya ini di Al-Quran? Ya tentu tidak, banyak. Makanya nanti di akhir bab penulis menyebutkan wafhaman hubil musul. Pahami bab ini dengan banyak contoh. Tapi inti dari pembahasan ini tadi di awal dijelaskan agar kita tahu mana huruf yang harus dibaca jelas dan mana huruf yang harus melebur. Jangan sampai yang dibaca jelas kita leburkan. Yang seharusnya lebur kita jelaskan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Baik. Sudah 3 istilah. Mislan sudah, mutaqariban sudah, mutajanisan sudah. Ya. Dan 3 istilah ini kita lihat di atas berkaitan dengan apa? Posisi makhraj. Kemudian ada 2 istilah lagi. Summa insakan awwalu kullin fas-sagira sammian. Sekarang istilah sogir. Sogir itu jika huruf pertamanya sukun. Dan huruf keduanya harokat. Summa insakan awwalu. Kemudian jika sukun yang pertama. Kullin pada masing-masingnya. Pada masing-masing di sini itu baik mislan, mutaqaribain dan mutajanisan. Jika sukun pada awal masing-masingnya. Maka fas-sagiro samian. Namailah dia dengan sogir. Ya. Jadi sogir itu jika huruf pertamanya apa? Sukun. Huruf keduanya harokat.
Jelas ya? Gimana penerapannya? Kita lihat ke atas. Contoh, misalkan nih, mislan, fama robihat tijaratuhum. Tak pertamanya sukun, robihat. Tak yang keduanya apa? Kasroh, harokat. Berarti kita sebut yang tak sukun bertemu tak berharokat ini sebagai mislan apa? Sogir. Gitu. Mislan sogir. Baik. Ini juga sama. Hak sukun, hak berharokat. Berarti ini apa? Mutakoriban, sogir. Gitu kan? Mutakoriban, sogir. Ingat pembahasan ininya. Mislen mutakoribannya dibawa juga. Abwaba, bak sukun menghadapi waw. Berarti ini apa? Mutajanisan, sogir. Gitu. Jadi jika huruf pertamanya sukun, huruf keduanya harokat disebut apa? Sogir. Dan ini berlaku baik pada mislan, mutakoriban, dan mutajanisan. Berlaku pada ketiganya. Iya. Bisa dipahami ya? Au hurrikal harfani fi kullin fakul kullun kabirun. Nah, kabir ini jika kedua huruf jika kedua huruf tersebut berharokat, gak mesti sama harokat. Berarti di sini nih, ta yastati'un, ta fathah, to kasrah. Berarti ini namanya apa? Mutajanisen kabir. Gitu. Ke atas. Quri'a alaihim. Hamzah fathah menghadapi ain fathah. Berarti ini apa? Mutaqoriban kabir. Baik. Qaf fathah menghadapi qaf kasrah. Berarti ini apa? Mislan kabir. Gitu. Jadi berlaku baik pada mislan, mutaqoriban, dan mutaja mislan. Yang penting harokatnya lihat. Harokat dua huruf tersebut. Dan ini berkonsekuensi pada hukum. Nanti sabar, nanti di matan jazariyah. Kalau mislen sogir dan mislen dan mutakoriban sogir sama atau tidak hukumnya? Nggak akan sama nanti. Misalkan nih, mislan dan mutakoriban sogir, itu hukumnya nggak akan sama. Ya. Nah, kalau sudah kita paham seperti ini, kita bisa rincikan di sini. Mislan itu ada dua, ada sogir, ada kabir. Mutakoriban juga ada dua. Ada sogir dan kabir. Begitupun mutajanisan.
Kita bawakan contohnya ya. Contohnya tinggal disalin aja yang dari atas. Afwan, ini salah ya contohnya. Afwan, ini salah. Nanti hukumnya apa? Nanti hukumnya apa? Nah, di sini beda-beda. Ada yang harus idgham, ada yang tidak boleh. Ada yang harus izhar. Ada juga hukum asalnya idgham, tapi dikecualikan pada beberapa keadaan. Di sini hukumnya belum apa? Belum dijelaskan. Tunggu di pembahasan matan Al-Jazari. Baik. Sekarang kita lihat di Al-Quran ya, yang rawan tertukar. Misalkan gini, kita punya kata iz zawat. Zal bertemu zai. Zal bertemu apa? Zai. Ini yang pernah belajar makhraj, hubungannya apa ini? Zal ketemu zai, satu makhraj, kembar atau berdekatan? Berdekatan. Zal dan zai ini berdekatan makhraj. Dan untuk riwayat Hafs atau untuk bacaan kita ini bacanya kita tidak boleh izzawat, nggak boleh. Nggak boleh kita baca izzawat. Dileburkan nggak boleh. Tapi jelaskan dulu zalnya. Izzawat. Baik. Contoh yang lain. Zal bertemu dal. Hubungannya apa? Berdekatan. Zal bertemu zal. Kita nggak boleh baca iddakholu. Nggak boleh. Iddakholu. Nggak boleh dileburkan. Tapi kita baca iddakholu. Si zalnya jelas dulu. Iddakholu. Ada mengalir dulu. Ya. Di sini hukum belum dijelaskan. Nanti di matan Al-Jazari insyaallah. Karena sudah azan. Kemarin ana ada yang keliru ya dalam menyampaikan, mohon maaf. Ana perlu klarifikasi tentang cikal bakal syakal terkait huruf ya kasroh
ini diambil bukan dari yang tengah, tapi diambil dari yang bawah. Jadi kasroh yang garis ini diambil dari bawah ini. Diambil dari sini. Dan ini huruf ya. Kemarin Anda jelaskan diambil dari tengah sini ya. Itu keliru. Yang benar diambil dari bawah sini. Kalau fathah ini sudah benar, kemudian dhammah juga sudah benar. Kemudian tasydid juga sudah diambil dari shin. Khafif itu ringan artinya. Tapi kemarin ada yang keliru terkait kasroh diambil dari huruf ya, ini huruf ya, ini huruf ya. Tapi diambil dari mananya? Bawah. Kemarin Anda jelaskan diambil dari tengah. Itu keliru. Jadi yang benar diambil dari bawah. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Alhamdulillah satu bab selesai. Intinya bab ini ya. 5 istilah ini aja yang harus diketahui. Adapun hukum idgham izhar itu akan kita bahas di matan Al-Jazariyah insyaallah. Dan itu pun di bab jauh di bait 50. Jadi bersabar. Hanya paling tidak ketika kita mendengar atau membaca surah Al-Kafirun, wala ana abidum ma abadtum, bukan abadatu, tapi abadtum, bukan abadatu. Baik, demikian kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.